Pemirsa, salah satu sorotan yang kami angkat di Metro Siang kali ini adalah kasus ini. Pemirsa, tiba-tiba ratusan guru honorer dipecat di DKI Jakarta. Perhimpunan Pendidikan dan Guru mengungkapkan ratusan guru yang dipecat berasal dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Pada 5 Juli atau pada pekan pertama masuk sekolah negeri tahun ajaran baru, para guru honorer ini mendapatkan pesan bahwa mereka sejak hari pertama masuk menjadi hari terakhir berada di sekolah. Hal ini juga dialami sebagian anggota P2G Jakarta yang berstatus guru honorer. Alhasil mereka syok pemirsa atas pemecatan ini. Nah, pemecatan juga tidak dibarengi dengan penjelasan dari pihak sekolah dan juga dinas pendidikan. Tiba-tiba langsung ada pemberitahuan seperti itu. Nah, banyak guru honorer yang dihentikan ini secara sepihak merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan keuangan Badan Pemeriksa Keuangan atau juga TLHP BPK tentang cleansing guru honorer di Satuan Pendidikan Negeri. Jadi mereka menggunakan istilah ini, pemirsa, cleansing ya. Nah, kemudian juga cleansing dalam pemutusan kali ini sehingga semakin berkesan semacam barang yang bisa dengan mudah dibersihkan atau juga diganti. Cleansing ini terjadi karena Badan Pemeriksaan Keuangan menemukan ada 400 sampling guru honorer yang dipekerjakan ini tidak memenuhi aturan pendanaan dari BOS. PLT Kepala Distrik DKI Jakarta Budi Awaludin mengungkapkan kebijakan ini merupakan tindak lanjut dari hasil pemeriksaan BPK. Ini terkait ada temuan bahwa adanya ketidaksesuaian antara peta kebutuhan honorer dengan peraturan Menteri Pendidikan dan juga Kebudayaan serta ketentuan sebagai penerima honor. Permendikbud tersebut mengatur bahwa guru yang bisa menerima honor harus memenuhi prasyarat seperti berstatus bukan ASN, kemudian tercatat pada data pokok pendidikan atau juga Dapodik, lalu memiliki nomor unik pendidik dan juga tenaga kependidikan atau NUPTK dan belum mendapatkan tunjangan profesi guru. Nah, temuan terkini ini mendapatkan fakta bahwa guru-guru honorer ini diangkat oleh kepala sekolah tanpa rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan digaji pakai dana BOS atau dana bantuan operasional sekolah. Ada 4.000 guru honorer yang ada di Satuan Pendidikan di Jakarta, tidak ada satupun yang diangkat oleh Dinas Pendidikan. Jadi hal ini menyebabkan NUPTK mereka tidak bisa diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Nah, pemutusan kontrak ratusan guru honorer ini disorot legislator. Kita simak pemirsa. Ada anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Abdul Aziz yang mengaku prihatin atas kebijakan Dinas Pendidikan. Abdul Aziz bilang bahwa kami DPRD DKI akan memanggil Dinas Pendidikan untuk menjelaskan latar belakang dan tujuan jangan sampai kebijakan ini menjadi kontraproduktif pada dunia pendidikan di Jakarta yang saat ini sama-sama sedang dilakukan perbaikan. Kemudian Wakil Ketua DPRD DKI Rani Mulyani menyebutkan pertanyaan kenapa ada pembiaran sehingga bisa tidak ketahuan kalau ada hal-hal yang kurang sesuai, apalagi ini berkaitan dengan keberlangsungan hidup orang. Rani bilang gini pemirsa, bicaranya kok seperti enteng sekali tanpa beban. Coba pikirkan para honorer yang tertekan cleansing atau terkena cleansing dan bagaimana hidup mereka ke depan. Jadi menurutnya harus ada langkah-langkah yang lebih manusiawi dulu sebelum langsung dipecat. Kalau sekolah tidak butuh guru honorer, buat apa ini diangkat atau dipekerjakan begitu. Nah, kondisi ini pemirsa baiknya memang diselesaikan dengan menghadirkan semua pihak terkait agar bisa lebih memanusiakan guru honorer. Toh sebenarnya keberadaan guru di negara ini juga masih kurang begitu ya. Nah, kebutuhan guru di tahun 2024 menurut P2G sekitar 1,3 juta orang. Namun dalam realisasinya lewat seleksi P3K, kebutuhan yang disediakan ini tidak sampai setengahnya. Untuk membahas soal ini sudah bergabung bersama kami PLT Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Budi Awaludin. Selamat siang Pak Budi. Selamat siang Mas. Ya Pak Budi, terima kasih atas kesediaan waktu Anda. Pak Budi, kalau memang Dinas menemukan prosedur yang salah dalam menggaji guru honorer ini, apakah pemberhentiannya harus dilakukan dengan cara seperti itu Pak? Bahkan ada yang lewat WA dipecatnya. Ya, jadi kondisi saat ini ya adalah pemecatannya, pemutusan hubungan kerja antara kepala sekolah dan juga dengan para guru honorer. Ya, selama ini guru honorer itu diangkat oleh kepala sekolah dengan menggunakan dana BOS. Ya, nah, jadi kondisi perlu kami luruskan bahwa pada kondisi saat ini, ya, pemutusan ya, hubungan kerja antara kepala sekolah dan juga guru honorer ini dikarenakan kondisi mata pelajaran yang sudah berlebih ya di sekolah tersebut. Nah, jadi saat ini ada beberapa sekolah yang menganggap
ya kepala sekolah itu mata pelajaran ini sudah berlebih, dan guru honorer yang di sana karena sudah ada masuk dari P3K ya, yang jumlahnya ada 800. Setelah itu melihat mata pelajaran ini di sekolah tersebut berlebih, maka kepala sekolah memutuskan untuk tidak memperpanjang lagi kontrak tersebut. Seperti itu. Seperti itu, Mas. Oke, Pak Budi, apa tidak ada upaya komunikasi dulu Pak dengan pihak-pihak terkait? Karena kan justru yang beredar sekarang kesannya mereka tiba-tiba mau masuk kerja kemudian dipecat begitu. Iya, jadi kalau kondisi saat ini ya, kalau kita lihat ya, sebenarnya perjanjian ini adalah antara kepala sekolah dan juga para guru honorer ya. Oke. Kenapa ini bisa terjadi? Karena ini kan juga kita adanya temuan BPK pada saat itu, pada tahun 2023, di mana di dalam sampling BPK ada sekitar 400 temuan, ya, di mana pada saat itu menyatakan bahwa ini tidak sesuai dengan aturan, seperti tadi yang sudah disampaikan, ya. Di dalam Permendikbud, dalam penggunaan dana BOS, ya, itu tidak ada data Dapodik, tidak termasuk dalam data Dapodik, dan NOPTK-nya juga tidak ada, ya, sehingga ini terjadi maladministrasi di dalam pelaksanaannya. Karena memang dalam perekrutannya, dalam perekrutan guru tersebut, ya, itu memang secara subjektif, ya, banyakkan para kepala sekolah ya tidak mempublish, tidak melalui rekrutmen yang benar, dan juga melakukan ini secara sepihak dan tidak ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Kami sudah menyampaikan dari jauh hari, dari tahun 2017 sampai dengan 2022, dan terakhir 2022 kita sudah ultimatum jangan lagi ya mengangkat guru honorer seperti itu. Namun dari kenyataannya beberapa sekolah-sekolah ya ini tetap mengadakan pengangkatan guru honorer yang tanpa ada rekomendasi dari Dinas Pendidikan. Seperti itu. Baik, Mas. Pak Budi, kalau Pak Budi mengatakan dari 2017 sebenarnya sudah diingatkan kepala sekolah ini supaya tidak asal mengangkat honorer begitu ya. Dari 2017 sampai tahun 2024 ini pengawasannya seperti apa Pak? Sampai angkanya bisa tinggi sekali, tidak terpantau. Iya, tentunya kita kan ini kan mereka tidak melaporkan kepada kita, ya. Mereka mengangkat dan tidak melaporkan dan tidak ada pelaporan berjenjang kepada Sudin, ya. Dan pada saat itu 2022 ya kita sampaikan kepada mereka, dan ternyata dari 2022 sampai sekarang terjadilah penambahan sebanyak hampir ya 4.000 orang seperti itu. Memang di sekolah itu tidak terlalu banyak, satu sekolah mungkin bisa jadi cuma 1 atau 2, tapi kan pengalinya banyak. Jumlah sekolah kita dari SD sampai SMA, SMK itu sekitar 2.000-an. Nah, jadi semakin banyak lah karena pengalinya banyak, jadi terakumulasi jadi cukup banyak. Sebenarnya dari 2022 sudah ke stop ya, dan 2022 sudah kita ingatkan, sudah tidak lagi jangan melakukan itu, namun terus ternyata tanpa pengetahuan kita, para guru ya melihat kebutuhannya dan melakukan penambahan ya guru tanpa pengetahuan kita dan jalur yang sudah ada di Pemprov DKI Jakarta. Seperti itu. Pak Budi, saya juga yakin Dinas Pendidikan pun sebenarnya tidak ingin ya melukai guru-guru honorer ini begitu. Bagaimana sekarang begini deh Pak, solusi yang ditawarkan dari Dinas Pendidikan berkenan dengan mereka-mereka yang sekarang terkena kasus ini, apalagi yang sudah lama mengabdi juga kan Pak? Ya, jadi sebenarnya yang dilakukan oleh para kepala sekolah saat ini adalah mereka melakukan pemutusan hubungan kerja bagi sekolah-sekolah yang mata pelajarannya sudah berlebih, seperti itu. Dan saat itu sudah terlalu banyak di sana. Nah, karena apa? Karena kita sudah ada masuk P3K ya, sehingga itu terdorong mereka. Nah, karena mereka melakukan pada saat itu juga perekrutan kan pada saat itu antara kepala sekolah dan juga dengan para guru itu kan pada saat itu melakukan perekrutan ya antara mereka berdua.
kan gitu loh. Perjanjian mereka antara kepala sekolah dan juga dengan guru honorer. Jadi tidak ada keberpihakan atau keterikutsertaan dinas pendidikan di dalamnya. Nah, jadi di saat kepala sekolah itu melihat bahwa ini sudah berlebih di sekolah kami, maka yang berlebih yaitu yang mereka keluarkan. Bagi misalkan mata pelajaran yang saat ini kurang dan masih dibutuhkan, itu tetap masih berjalan. Saat ini masih terus berjalan dan tidak dikeluarkan atau tidak diputuskan hubungan kerjanya. Nah, mereka yang berlebih saat ini, itulah yang diputus hubungan kerjanya karena sudah tidak lagi dibutuhkan karena memang jumlahnya sudah ada, sudah berlebih di sana. Nah, yang diputuskan hubungan kerja hanya mereka yang sudah berlebih, seperti itu. Nah, jadi kedepannya seperti apa? Nah, melihat kekurangan guru ini, ya kemarin juga kita sudah melaporkan ke Kemendikbud, ya, dan juga kita rapat. Nanti dalam P3K juga akan ada penambahan, seperti itu, sejumlah 1.900 orang. Nah, di sini para guru yang saat ini terdampak karena di sekolah itu sudah berlebih, ini bisa masuk di dalam jalur P3K yang sesuai dengan ketentuan. Ya, mengikuti seleksi sesuai dengan ketentuan, ya, dan juga gajinya itu juga sesuai dengan ketentuan nantinya. Nah, kami juga mempertimbangkan adanya nanti kontrak kerja individu. Nah, ini juga masih kita pertimbangkan ke depannya untuk mengisi ruang itu, seperti itu. Baik. PLT Kadisdik Jakarta Pak Budi Awaludin, terima kasih Pak atas penjelasannya di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.